Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap sehat dan bersukacita menjalani hari-hari di masa-masa sulit ini. Saya mau berbagi satu bagian firman Tuhan yang saya renungkan beberapa hari ini dari Habakuk pasalnya yang ketiga, dari ayat 17 sampai ayat 19. Yang muncul pada saya adalah bagaimana saya bisa tetap kuat di situasi sulit ini. Kita melihat masa-masa COVID ini orang bukan hanya fokus kepada bagaimana virusnya tidak tertular, kita tidak menulari dan kita tidak tertular, tetapi ternyata di dalam semuanya itu kita melihat dampak dari virus ini ternyata begitu luar biasa. Ada banyak orang yang kehilangan, ada banyak kesedihan, dan banyak lagi yang berdampak secara psikologis maupun secara materialis kepada kita. Saya percaya Tuhan sedang mengizinkan kita berada pada situasi ini, dan saya belajar dari kitab Habakuk ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Habakuk kalau kita lihat di dalam pasalnya yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 15, Habakuk adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menyampaikan penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Tentu pada masa-masa ini adalah masa-masa sulit bagi bangsa Israel. Ya, kita perhatikan di ayatnya yang ke-17, pohon ara, pohon zaitun, kemudian dikatakan tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan. Masa-masa sulit yang begitu dalam dialami oleh bangsa Israel. Kemudian kambing, domba, lembu hilang dari kandang, semua terhalau. Bagaimana saya bisa kuat di tengah-tengah situasi sulit seperti ini? Yang pertama, saya harus mengenal bentuk-bentuk kesulitan saya. Ketika saya semakin mengenal bentuk-bentuk kesulitan itu, saya bisa mengelola diri saya sendiri. Bentuk-bentuk kesulitan itu seperti apa? Yang pertama, kita menyadari apa yang selama ini kita rencanakan, apa yang selama ini kita persiapkan, ternyata itu semua gagal. Ternyata itu semua tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Ada rencana-rencana baik, ada planning-planning yang mengharapkan sukacita tetapi tidak bisa kita alami atau boleh dikatakan gagal. Yang kedua, apa yang menjadi milik kita ternyata kita tidak pernah berpikir kita akan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi akibat COVID-19 ini merupakan satu bagian yang tidak bisa terlepas dan kita hadapi di tengah-tengah situasi saat ini. Kehilangan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa kuat di tengah-tengah situasi sulit ini? Bagaimana caranya saya bisa tetap memperoleh kekuatan itu? Siapa sih sebenarnya yang bisa tetap kuat dalam situasi sulit? Kita lihat di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Yang pertama, bagaimana kita bisa kuat? Siapa sih yang bisa kuat dalam masa kesulitan? Adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Allahku, kata di dalam Allahku. Ya, dikatakan sana, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Ini bicara kepada konteks kekristenan, iman kekristenan yang telah mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, di sanalah kita mendapatkan kekuatan itu. Tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, siapa sih orang yang kuat di dalam menghadapi masa kesulitan? Selain orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk mengatakan Allah itu adalah kekuatanku.
orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan adalah 2 poin penting di dalam kita untuk menjalani masa-masa sulit. Mengandalkan Tuhan ini selaras dengan Yeremia 17 ayat 5-8. Di akhir tahun lalu ini menjadi ayat rema bagi diri saya pribadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak ada kekuatan lain, tidak ada cara lain untuk kita bisa tetap kuat di dalam kesulitan-kesulitan. Apa yang Nabi Habakuk katakan adalah di dalam Tuhan, di sana kita mendapatkan kekuatan. Mengandalkan Tuhan satu-satunya adalah sumber kekuatan kita di dalam menghadapi masa-masa sulit. Kekuatan di dalam kesulitan, apa akibatnya orang yang tinggal di dalam Tuhan? Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam situasi sulit, apa dampak yang kita dapatkan? Yang pertama adalah kita akan mengalami, kita perhatikan di ayatnya yang ke-18 tadi, kata aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Sorak-sorak dan beria-ria ini adalah merupakan satu sukacita terus menerus yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Walaupun situasinya sulit, walaupun situasinya tidak memungkinkan, hatinya tetap percaya dan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allahnya, di dalam Allah yang hidup. Itu yang menjadi kekuatan dia, itu yang menjadi dampaknya. Jadi sukacita di dalam bersorak-sorak dan beria-ria dikatakan di sini adalah sukacita yang terus-menerus, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, mau situasi sulit, mau situasi bahagia, dia tetap mengalami sukacita dan sorak-sorai yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sukacita yang tidak tergantung pada kondisi dan sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan, ini yang kita harapkan. Dan satu-satunya yang bisa kita dapatkan adalah dari Tuhan dengan tetap tinggal diam di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Perhatikan di ayat 19b. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ayat 19b. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini seperti rusa. Sangat sulit bagi seekor rusa untuk berdiri di atas bebatuan, pasti dia akan takut terpleset. Itu karakteristik seekor rusa. Apa yang bisa saya pelajari dari sini adalah bahwa dampak yang kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, sukacita kita bukan hanya sukacita yang terus menerus, sukacita dan sorak-sorai yang beria-ria tanpa kondisi, tetapi yang paling penting adalah dengan kita mengandalkan Tuhan, kita bisa tetap berdiri teguh di tengah kesulitan kita. Kaki kita tetap berjejak di bukit-bukit batu. Tuhan mengokohkan kaki kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Ini yang bisa kita dapatkan, dampak dari ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya. Segala apa yang kita miliki kita bisa kehilangan. Segala apa yang kita rencanakan, rencana baik, rencana yang indah untuk masa depan kita mungkin bisa mengalami kegagalan. Tetapi satu yang tidak bisa gagal, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, sukacita itu tetap ada di dalam hati kita, dan kita bisa tetap berdiri teguh, kokoh, berpijak di dalam Tuhan. Sama seperti yang dialami bahwa Allah itulah kekuatanku. Dapatkah kita mengatakan hal seperti ini, Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit seperti ini? Dapatkah kita berkata, Allah itu kekuatanku, Dialah sumber kekuatanku di tengah-tengah masa sulit ini? Maka hatiku, jiwaku akan senantiasa bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku.
Mari kita arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan sejati. Di dalam Dialah kita mendapatkan penghiburan, pertolongan untuk kita tetap menjalani hidup ini dengan sukacita dan sorak-sorai di dalam. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan sedang bekerja melawat kita. Mari gunakan waktu-waktu ini untuk lebih banyak mengambil waktu, berdiam diri di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan di tengah-tengah COVID-19 ini. Akhir kata saya mau mengatakan, tetap di rumah saja dan tetap bersukacita. Ada satu pujian yang menguatkan saya sebelum saya mengakhiri cerita saya di pagi ini, Bapak Ibu. Satu syair lagu singkatnya saja, kata Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku berdiri sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab